Karena di media sosial, di grup jejaring sosial itu sudah disediakan, diberikan narasi bagaimana cara membuat bom, bagaimana cara menembak orang, bagaimana mencari senjata, bagaimana membuat senjata buatan, bagaimana cara-cara strategi yang lain. Anak-anak yang kita intervensi, yang kita lakukan penyelidikan dan penelitian, Mbak, itu hampir semua menggunakan akun dewasa. Bisa akunnya kakaknya, akunnya orang tuanya, akunnya membeli, kan ada akun yang dijual belikan, Mbak. Betul. Selamat datang kembali di Asmen Talk bersama saya Echa di hari ini untuk menemani waktu luang kalian. Kalau kita bicara mengenai satu nama unit, yaitu Densus 88, pasti yang terbesit di benak kita adalah suasana yang menyeramkan, taktikal, terorisme, atau bahkan hal-hal lainnya yang banyak sekali diberitakan di media. Tapi keamanan yang kita rasakan pada hari ini bukan hanya soal penindakan. Ini bukan hanya hasil dari penindakan, tapi ada satu kerja keras di balik layar, yaitu suatu tindakan pencegahan atau preventive action. Dan hari ini kita akan mengupas tentang sisi lain dari Densus 88 yang mungkin jarang sekali tersorot kamera. Kita akan bicara mengenai kasih sayang, perlindungan terhadap anggota keluarga, dan tentang bagaimana mencegah virus radikalisme tersebar atau yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu, hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber, sosok yang luar biasa dari tim pencegahan Densus 88 wilayah DKI Jakarta. Kita akan ngobrol santai tapi tetap lurus dan juga presisi untuk melihat bagaimana langkah-langkah dari tim pencegahan Densus 88. Tentu saja agar menciptakan negara kita menjadi rumah yang aman dan juga nyaman. Selamat datang kepada Bapak Dani, KBP Dani Arifianto SIK Mhan, Kasat Gaswil DKI Jakarta Densus 88 AT Polri. Siang, Mbak. Kabar baik, Bapak? Alhamdulillah baik, siap. Baik, Pak. Seperti prolog yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa banyak sekali orang yang mengenal Densus 88 ini polanya hard approach. Ya, namun banyak juga dari masyarakat yang belum mengenal, Pak, mengenai tim pencegahan Densus 88. Siap. Jadi seiring waktu yang ada di dalam hal kami Densus 88 Anti Teror Polri sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menangani terorisme sejak tahun 2002 sampai hingga sekarang, itu penuh dengan dinamika. Awalnya kita diprioritaskan untuk menggunakan hard approach yang tadi Mbak sampaikan. Hard approach itu adalah intelijen dan penegakan hukum. Namun dinamika yang ada, hard approach hanya bisa menyentuh ke sektor hilir saja, ujungnya. Tetapi kita diamanahkan oleh negara ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk menangani di sektor hulu, yaitu yang biasa kita kenal di soft approach. Nah, soft approach itu apa saja fungsi yang kita emban, yaitu fungsi pencegahan, fungsi deradikalisasi. Dua hal itu yang dimaksud soft approach-nya. Dua fungsi ini harus kita lakukan secara humanisme. Walaupun sekarang ini secara intelijen dan penegakan hukum kita pun tetap humanis. Ya, tidak seperti yang tadi Mbak sampaikan lagi, kita humanis. Artinya humanis, hard approach, penindakan, kita taruh di bagian akhir. Jika tidak perlu, jika tidak dalam hal yang darurat, tidak akan kita gunakan
penegakan hukum itu. Sepanjang pencegahan dan deradikalisasi sudah mampu menanggulangi itu semua. Tapi ternyata sampai hingga saat ini penegakan hukum tetap masih kita lakukan, tentu dengan melihat situasi daruratnya, akan kecukupan alat bukti dan persiapan-persiapan yang mereka lakukan supaya kita bisa mencegah dalam konteks penegakan hukum hasil dari sebuah informasi intelijen tidak ada TKP, tidak menimbulkan korban jiwa, luka, kerusakan sosial dan sebagainya. Itu kita cegah dengan penegakan hukum. Nah, kita akhirnya 7 tahun ya, berarti hampir 8 tahun terakhir ini kita menerapkan soft approach dengan pencegahan deradikalisasi. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan itu kita prioritaskan ke masyarakat. Untuk apa? Supaya masyarakat mendapatkan pencerahan, mendapatkan sebuah pemikiran untuk mengkontrol ketika mereka berinteraksi sosial, mana ideologi yang berbahaya, mana pemahaman yang moderat, sehingga bagi dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya tidak mudah tergerus. Itu sasaran utama daripada pencegahan. Kalau deradikalisasi itu fungsi yang menangani napiter, narapidana teroris yang sudah kita tangkap. Kemudian keluarganya dan ex-napiter, artinya setelah dia keluar dari tahanan, mendapatkan pembinaan, berintegrasi ke tengah masyarakat, itu menjadi bagian yang tetap terus harus kita bina, kita dampingi untuk bisa kembali ke masyarakat secara normal seperti yang lainnya. Itu fungsi deradikalisasi. Nah, untuk pencegahan kita lakukan baik melalui darat maupun udara, ya, baik melalui kontranarasi ataupun langsung ke tengah-tengah masyarakat, bukan hanya memberikan sosialisasi, tapi kita juga membuat program-program bekerja sama dengan misalnya seperti Asmen ini sebagai bagian dari komunitas masyarakat untuk kita bersama-sama mewujudkan masyarakat yang mempunyai imunitas terhadap banyaknya pemahaman-pemahaman, banyaknya ideologi-ideologi yang sekarang menyebar, terutama di media sosial, supaya masyarakat itu mempunyai daya tahan yang kebal, supaya tidak mudah terpengaruh mengarah ke radikalisme, ekstremisme, bahkan ke terorisme. Demikian, Mbak. Siap. Baik, terima kasih, Pak. Siap. Berdasarkan data yang kita ketahui bahwa ada 110 anak, tadi Bapak menyebutkan mengenai pencegahan. Betul. Dengan targetnya adalah anak-anak, ya Pak ya. Siap. Dalam kurun waktu beberapa bulan sudah teridentifikasi bahwa ada 110 anak yang terpapar radikalisme yang tersebar di beberapa provinsi. Apa yang menjadi fokus utama dan strategi pencegahan Densus 88 pada anak-anak ini? Karena kita melihat sepertinya kalau dulu beberapa tahun belakangan 2014 ke belakang ya Pak ya, bahwa yang menjadi target daripada terorisme itu kan biasanya orang-orang yang sudah dewasa, walaupun itu ada relasi kuasa maupun juga dalam perkumpulan tertentu. Tapi sekarang seperti ada pergeseran fenomena bahwa anak menjadi target daripada tindakan radikalisme ini, Pak. Oh siap. Kalau buat kami dari statement Mbak tadi, adanya pergeseran pola perekrutan terhadap anak-anak remaja kita untuk masuk ke kelompok jaringan radikal atau kelompok ekstremisme atau kelompok terorisme. Kalau buat kami itu bukan sebuah pergeseran, tetapi sebenarnya sebuah penguatan yang mereka temukan untuk menambah kekuatan mereka setelah mereka mempelajari apa yang mereka hadapi. Misalnya sistem apa yang kita terapkan untuk meminimalisir perekrutan yang terjadi selama ini. Nah, mereka juga mempelajari. Sehingga kita secara intelijen
secara kuat mendapatkan mereka saat ini konsen terhadap perkosaan terhadap anak dan perempuan. Kenapa anak? Karena anak mereka melihat belum mempunyai kekuatan akal pikiran secara jernih untuk menentukan mana yang baik dan yang mana benar. Itu menjadi sasaran mereka. Kalau perempuan itu lebih cenderungnya ke militansi. Mereka akan merekrut perempuan, diarahkan nantinya ke media sosial, ke daring dan lain sebagainya, karena sifat karakter perempuan itu mempunyai militansi yang lebih ketika di digital, di ranah digital untuk melakukan perekrutan, mereka memandang perempuan lebih militan daripada laki-laki itu sendiri. Hal itu kita buktikan di akhir bulan yang lalu, kita menangkap salah satunya seorang perempuan yang melakukan propaganda dan perekrutan terhadap anak-anak remaja di media sosial. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh perempuan? Iya, perempuan yang melakukan perekrutan siap. terhadap anak-anak? Betul. Dan perempuan itu terkait dan terhubung atau mempunyai link dengan kelompok-kelompok teror yang selama ini sudah kita monitor. Seperti itu. Jadi mereka dalam hal memasukkan foto-foto, video-video yang menarik, kemudian narasi-narasi yang menarik untuk anak-anak itu tertarik dan sebagainya, biasanya mereka meminta kepada kelompok-kelompok jaringan itu, karena kelompok-kelompok jaringan itu juga masih terhubung dengan yang ada di ISIS, Suriah, dan lain sebagainya. Nah itu mereka jadikan sebagai sebuah propaganda di media sosial, di link-link tertentu. Anak-anak yang mengalami gangguan-gangguan psikologi itu banyak yang tertarik melihat hal-hal tersebut, sehingga dengan mudah mereka melakukan perekrutan dan mengkonsolidasikan. Baik. Siap. Kalau tadi Bapak berbicara mengenai perekrutan, apakah ini ada hubungannya dengan kejadian SMA 72 yang kemarin, Pak? Bahwa kan seperti yang kita ketahui dari sekian anak, dia yang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Ya. Jadi seperti khusus untuk case di SMA 72, ya. Titik poinnya di situ Mbak ya. Jadi dari 110 anak yang tadi Mbak sampaikan, itu tidak semuanya terekrut oleh kelompok jaringan terorisme Daulah, ISIS ataupun ke yang Al-Qaeda. Ada sebagiannya yang mereka meng-copycat, menginspirasi ke ideologi nihilisme, white supremacy, anarki, anarko dan lain sebagainya. Jadi itu dua sisi yang berbeda. Walaupun masing-masing mempunyai pemahaman ideologi untuk mendistraksi atau mengintervensi anak-anak itu untuk pada akhirnya akan melakukan apa. Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Ya. Jadi tidak semua itu masuk ke jaringan terorisme, ke yang ISIS atau Al-Qaeda, tetapi ada yang masuk ke nihilisme, true crime community yang bersifat gore, kekerasan seperti yang anak-anak SMA 72. Nah, anak-anak yang SMA 72 itu pada akhirnya kita limpahkan ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro karena hasil gelar perkara kami antara kejaksaan melihat hasil fakta 3 hari kita berjibaku untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada atas kejadian itu, termasuk bagaimana menilai anak itu dan bagaimana menilai digitalnya anak itu dan sebagainya, sehingga fakta itu cukup kuat. Kita melakukan gelar perkara, apakah anak SMA 72 itu masuk ke tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga penyidikannya bisa kita tangani oleh Densus 88. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu terkandung 3 motif untuk seseorang bisa dijadikan tersangka tindak pidana terorisme untuk nantinya dilakukan sidang peradilan di pidana terorisme. Yaitu 3 motif itu harus terpenuhi semua.
tidak boleh terpisah kalau hanya satu motif. Itu harus ada motif ideologi, harus ada motif politik, dan harus ada motif gangguan keamanan. Nah, apa itu motif ideologi? Motif ideologi itu motif yang untuk mendorong si orang itu melakukan aksi amalia. Karena motif ideologi ini artinya si orang itu sudah mempunyai pemahaman agama tertentu, mempunyai pemikiran, penafsiran agama tertentu atau manhaj lah atau mazhab tertentu yang dijadikan dasar untuk melegitimasi bahwasanya aksi terorisme itu memang layak untuk dilakukan, atau dia melakukan aksi teror itu untuk membenarkan pemahamannya dia. Nah, itu yang dimaksud dengan motif ideologi. Kalau motif politik itu lebih bersifat sasarannya. Dengan penafsiran tadi, dengan pemahaman tadi, apa sasarannya yang sesuai atau yang linear dengan ideologinya. Maka sasarannya adalah apakah sasaran politik, apakah sasaran ke pemerintah, apakah sasaran ke dasar negara, ke DPR, ke aparatur negara. Nah, itu termasuk di dalam motif politik. Yang ketiga, gangguan keamanan. Gangguan keamanan, bagaimana cara mereka melakukan aksi teror itu sehingga mengganggu situasi keamanan masyarakat. Kalau di SMA anak pelaku SMA 72 itu baru masuk ke motif gangguan keamanan. Belum ditemukan motif ideologi dan belum ditemukan motif politik dari fakta yang sudah kita dapatkan. Sehingga pada saat itu gelar ditentukan, akhirnya si anak ini masuk ke peradilan anak-anak, peradilan umum anak-anak yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro dan PPA Polda Metro. Seperti itu. Berarti bisa dipastikan ya Pak ya bahwa kejadian di SMA 72 kemarin bukan bagian dari aksi terorisme ya Pak ya. Siap, betul. Baik, tapi tadi Bapak sebutkan bahwa pelaku di SMA 72 itu memiliki gangguan psikologi. Artinya bukan hanya wanita saja yang memiliki kemampuan militan ya Pak ya. Namun yang juga terpapar daripada atau terinspirasi daripada ide-ide radikalisme ini juga dipengaruhi oleh psikologi, terutama anak. Siap. Kondisi psikologi apa Pak yang secara spesifik yang sekiranya bisa mempengaruhi anak-anak kita? Mungkin pemirsa di rumah juga pasti penasaran kondisi psikologi anak yang seperti apa atau kondisi rumah seperti apa yang bisa membawa seseorang atau seorang anak memiliki ide untuk memberontak atau memiliki ide untuk melakukan kekerasan, baik itu tindakan radikalisme, terorisme ataupun kekerasan yang lainnya. Siap, baik. Jadi dari 110 anak yang kita intervensi, jadi kita menggunakan bahasa intervensi itu di luar konteks penegakan hukum. Bukan hanya karena anak-anak ini di bawah umur 18 tahun sehingga mereka masih tergolong anak-anak. Bukan hanya itu saja, karena kita juga belum menemukan indikasi kuat alat bukti kejahatan walau yang dilakukan oleh anak-anak. Kecuali yang anak SMA 72 itu memang sudah mempunyai alat bukti yang kuat, dia melakukan bahkan tercipta TKP dan menimbulkan korban. Nah, 110 anak yang intervensi ini kita mencoba menggali dari keluarganya, dari anak sendirinya, anak itu sendiri, dari bantuan para psikolog, bantuan dari rekan-rekan kami, para tokoh agama untuk ikut mengintervensi, dari Pemda, dari alat digitalnya kita olah sedemikian rupa sehingga menemukan sebuah fakta-fakta yang menarik. Dan tentu hasil penyelidikan kami itu juga kita comparekan juga untuk rekan-rekan akademisi untuk melakukan penelitian. Artinya kita mengajak bukan hanya dari sisi penyelidikan kami, tetapi dari sisi penelitian juga kita terapkan secara oleh rekan-rekan akademisi baik dari UI dan berbagai universitas yang lainnya untuk ikut serta melihat apa sebenarnya yang terjadi dari sisi akademi dan sebagainya. Nah, baik dari hasil penyelidikan kami
maupun dari sisi penelitian yang sudah dilakukan beberapa bulan terakhir ini, khususnya di beberapa tempat tadi 110 anak, tidak semua Mbak ya. Jadi dari 110 anak itu 30 anak ada di Jakarta. Sehingga penelitian itu memang lebih banyak anak-anak di Jakarta, walaupun di Jawa Tengah juga dilakukan, beberapa anak di Jawa Barat dilakukan, di luar Jawa juga dilakukan, di Jawa Timur juga dilakukan, Bali juga dilakukan. Untuk randomnya itu supaya memenuhi syarat sebuah penelitian kan gitu Pak. Nah, anak-anak itu tidak semua, memang tidak 100%, tetapi hampir 95%. Anak itu mengalami gangguan psikologi yang biasa disebut dengan adverse childhood experience. Pengalaman yang dialami oleh anak-anak itu ketika kecil itu mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Itu bahasa, kita ambil dari bahasa psikolog Mbak. Ya. Apa hal yang tidak menyenangkan itu yang kami himpun? Ada yang parenting, orang tuanya dua-duanya kerja, pulang sore atau bahkan malam, sehingga tidak fokus terhadap anaknya, belajarnya anak, membina anaknya, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa keluarga yang harus berlayar, pulang itu 3 bulan, bahkan 6 bulan, 9 bulan sekali. Itu mempengaruhi seorang anak terkaitan dengan patrilineal ya, peran seorang ayah itu juga cukup pengaruh. Itu satu. Yang kedua, faktor KDRT. Bukan hanya si anak itu yang mengalami kekerasan, tapi melihat misalnya bapaknya memukul ibunya, tapi dilihat secara langsung, itu juga cukup mempengaruhi dalam faktor KDRT tadi. Ya. Yang ketiga, faktor broken home. Perpecahan di sebuah keluarga, perceraian antara ayah dan ibunya, sehingga dia harus tinggal dengan ayahnya, pisah dengan ibunya. Dia harus tinggal dengan ibunya, pisah dengan ayahnya. Ibunya nikah dengan suami yang baru, suami barunya tidak perhatian atau bahkan melakukan KDRT terhadap anak tirinya, itu juga terjadi. Kemudian faktor yang lain di lingkungan keluarga itu seksual. Kekerasan seksual. Ya, kekerasan seksual Mbak, LGBT. Jadi ada 2 anak yang mengalami masalah seksual LGBT. Dia mohon maaf, penyimpangan pada saat dia sekolah di pesantren. Dari 110 ya, anak itu? Iya, akhirnya dikeluarkan oleh orang tuanya, ternyata dia mengalami trauma. Nah, itu yang beberapa contoh adversi pengalaman yang tidak menyenangkan tadi membawa pengaruh sampai anak-anak itu tumbuh dewasa, dan tumbuh remaja ya, antara umur 10 sampai 16 tahun, itu masih terbawa trauma itu. Yang kadang si anak itu tidak sadar atau tidak sadar mengalami hal itu permasalahannya. Ya. Sehingga apa pengaruhnya dari adversi pengalaman yang tidak menyenangkan tadi? Rata-rata kehilangan konsep diri, kehilangan jati diri, seperti itu. Nah, dengan kehilangan jati diri ini, dia merasa sensitif terhadap penolakan teman sejawatnya, teman lingkungan rumahnya, di keluarganya, di lingkungan teman bermain mungkin di RT, mungkin terutama di sekolah. Itu sensitif terhadap penolakan. Itu masalahnya. Karena kenapa? Karena dia dengan pengalaman yang tidak enak itu, dia mengalami namanya hostile attribution bias. Bias yang mengatribusi rasa permusuhan. Sehingga semua informasi sosial yang dia terima ketika dia berinteraksi sosial, bergaul dengan teman yang lainnya, seakan-akan apapun informasi yang disampaikan itu sebuah permusuhan, menjustis dia seakan dia salah. Karena kehilangan konsep diri tadi akibat pengalaman dari kecil yang tidak enak itu. Itu hasil penelitian kami menunjukkan hal itu. Kemudian mudah tersinggung, sensitif terhadap apapun yang dia terima, apapun yang disampaikan oleh orang lain ataupun temannya. Mungkin tidak membuli, mungkin tidak menyindir, tapi dia merasa. Karena kenapa? Karena posisi temannya itu tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Betul. Terjadi dengan temannya ini apa yang dia alami.
sejak kurun waktu saat ini maupun yang dahulu itu nggak pernah alami. Ada juga yang sengaja membullying karena sifatnya anak yang mengalami seperti ini agak aneh memang Mbak, agak aneh sehingga temannya yang lain yang usil kok ini anak aneh, akhirnya keanehannya itu dijadikan bahan bullying. Nah ini kan yang menjadi semakin membuat si anak ini tertolak dan menolak teman sejatinya itu, sehingga ada rasa untuk membuktikan diri, untuk membalas dan lain sebagainya. Nah, harusnya keluarga menjadi ruang solusi karena si anak-anak ini mencari solusi, Pak, terhadap permasalahan dia, tapi dia nggak ketemu karena memang keluarganya menjadi sumber masalah. Gitu. Bagaimana dia menemukan solusi di tempat yang menjadi sumber masalah yang keluarga itu juga nggak tahu kalau anak itu punya masalah yang disebabkan oleh apa yang terjadi di dinamika keluarganya. Kemudian dia menginginkan di lingkungan sosial, di lingkungan RT, di lingkungan sekolah, dia juga tidak menemukan, bahkan menampakkan bullying. Ini yang jadi nanti menjadi PR, bagaimana sebuah sekolah bisa menemukan formulasi, menemukan perubahan-perubahan untuk anak-anak seperti ini. Untuk mengidentifikasi, menilai siapa saja anak-anak sekolah yang mengalami kondisi gangguan psikologi seperti ini. Sehingga juga akhirnya ketika sudah ketemu, mampu memberikan solusi di sekolah itu. Karena anak ini memang mau mencari hal itu. Nah ketika nggak menemukan di lingkungan keluarga, tidak menemukan di lingkungan sosial, anak-anak ini akhirnya lari ke lingkungan digital, Pak. Ke ruang digital. Jadi ruang digital itu bisa dianggap sebagai lingkungan sosial saat ini. Kita yang dewasa pun memakai ruang digital, anak-anak pun digital. Artinya ruang digital walaupun kecil seperti ini, tapi itu sebuah lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi bagaimana nantinya perilaku anak. Jadi digital itu bukan hanya sebuah hiburan sekarang, Mbak. Betul. Tapi bagaimana mempengaruhi proses sebuah anak untuk mencari konsep diri loh, Mbak. Bisa dikatakan media sosial ataupun di dunia digital itu bisa menjadi satu cara untuk membentuk karakter seorang anak ya. Perilaku anak, betul. Perilaku anak, karakter anak yang baru, bahkan dia pun dengan cara yang salah, seorang anak bisa menemukan jati diri yang salah di media sosial dan dunia digital ya. Betul. Karena ketika kita ada di lingkungan sosial digital, ada satu hal yang penting kan, Mbak, yang biasanya disebut dengan digital emotion regulasi, digital diri, digital emosi. Itu apa digital emosi regulation? Yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perasaannya kan, Mbak, atau untuk mengontrol perasaannya ketika dia berhadapan dengan teknologi, ketika dia berhadapan dengan digital, lingkungan sosialnya tadi. Bagaimana untuk meminimalisir rasa stres ketika ada pembicaraan di media sosial, di jejaring sosialnya itu. Bagaimana untuk kita menahan emosi ketika kita tersinggung. Bagaimana kita untuk meminimalisir intoleransi dan sebagainya. Itu banyak fungsi dari digital emosi di tiap-tiap orang ini. Nah, anak-anak yang seperti ini akhirnya menggunakan strategi digital emosi itu bukan untuk meminimalisir pengaruhnya itu, tapi untuk mencari solusi melalui digital emosi regulasi ini. Bagaimana menyalurkan rasa marahnya, bagaimana menyalurkan rasa kecewanya, bagaimana menyalurkan rasa bosannya, bagaimana menyalurkan rasa kesepiannya, itu di digital. Jadi dengan ruang digital yang pengawasannya minim oleh orang tuanya, oleh kakak-kakaknya, itu menjadi problematik. Sehingga kenapa sebuah media sosial, sebuah digital, di situ ada media sosial, ada game game online, kemudian ada jejaring sosial, WhatsApp dan Telegram dan sebagainya, itu menjadi media yang penting oleh orang-orang tertentu atau kepentingan tertentu untuk melakukan propaganda dan perebutan. Itu alurnya seperti itu, Mbak. Yang di dalamnya juga ada narasi-narasi kan, Mbak, narasi-narasi tentang ideologi-ideologi tertentu. Yang intinya ada konteks dan konsep. Konteks itu yang melatar belakangi, situasi pengalaman yang melatar belakangi atau situasi saat ini yang terjadi seperti apa, konteksnya apa, isinya apa. Nah, itu yang dimaksud dengan narasi. Nah, ternyata
narasi terkait doktrin ideologi yang kita lupa didahului, Mbak, dengan kondisi anak-anak yang mengalami gangguan psikologi ini. Awalnya kami kaget di dalam mengintervensi, kemudian melakukan sosialisasi terhadap mereka. Sekian 1 bulan, 2 bulan menemukan fakta-fakta yang menarik. Kok kenapa pada akhirnya anak-anak yang kita intervensi 95% anak-anak yang mengalami gangguan psikologi, Mbak, yang terjaring oleh propaganda dan jejaring tadi. Wow. Siap. Jadi memang betul pada akhirnya ada faktor need. Faktor need itu faktor kehilangan konsep diri tadi. Betul. Dia lebih memilih kehormatan dirinya itu saya arahkan ke siapa? Karena dia sudah lari. Aku nggak perlu dihormati orang tuaku, tidak perlu dihormati keluargaku, tidak perlu dihormati guru dan teman-teman di sekolahku. Aku punya kok yang lebih menghormati aku di media sosial oleh teman-temanku, di jejaring sosial oleh teman-temanku di jejaring sosial. Lebih merasa dianggap saya lebih dan dihargai. diapresiasi, Disitulah akhirnya dia menemukan jati diri yang baru yang awalnya hilang. Nah itu bahayanya di situ. Bahayanya di situ, Pak. Terhadap anak-anak yang mengalami gangguan psikologi tadi. Wow. Nah ini harus kita pahami semua. Artinya bukan hanya konteks dan konten atau narasi ideologi saja. Ternyata narasi ideologi itu didahului oleh faktor need, didahului oleh faktor gangguan psikologi anak-anak tadi. Faktanya dari sekian anak yang kita intervensi 110 tadi 95% itu mengalami gangguan psikologi sejak kecil. Itu yang terjaring, Bukan berarti yang normal juga tidak terjaring. Tetapi kok hasil penelitian yang dominan anak-anak seperti ini. Berapa banyak, Mbak, anak-anak dalam keluarga yang mengalami parenting? Mungkin Mbak nggak bisa hitung, artinya banyak sekali. Banyak sekali, yang terdaftar, yang terlapor maupun yang tidak terlapor, yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi. Ini menarik sekali, Pak, karena pasti penonton juga akhirnya bisa melihat bagaimana sih soft approach yang dimaksud oleh tim Densus 88. Karena sekarang ini kita sudah mengerucut nih, sudah melihat bagaimana kondisi psikologis seseorang itu bisa mempengaruhi, bisa mengajak seseorang untuk bisa masuk dalam jaringan tersebut. Tahan dulu, Pak, di sini. Nanti kita akan kembali lagi di Asmen Talk. Ceritain aja. Kembali lagi bersama saya Echa di Asmen Talk, ceritain aja. Tadi, Pak, percakapan kita yang terakhir adalah mengenai kondisi psikologi seorang anak yang bisa mempengaruhi dalam tindakan radikalisme ataupun bentuk kekerasan yang lainnya. Dari tim Densus 88 termasuk di unit pencegahan ini, apakah ada kerjasama dengan stakeholder lainnya selain daripada dari Densus 88 sendiri untuk bisa bekerja sama atau mengidentifikasi perilaku-perilaku seorang anak yang terpapar oleh paham radikalisme atau ideologi tertentu? Jadi begini, Mbak, dari pengalaman kita mengintervensi 110 anak, kemudian kita berusaha untuk menggali akar masalah apa yang sebenarnya terjadi untuk kepentingan kesembuhan si anak itu sendiri. Kemudian untuk kelanjutan, tindak lanjut nanti kita mencegah supaya tidak terlalu banyak anak-anak yang seperti 110 anak ini. Kita melakukan sinergitas dengan berbagai stakeholder seperti PPA, baik PPA yang ada di Polda dan Polres, ada PPA di tingkat kementerian dan Pemda, baik provinsi maupun di Kota Madya dan Kabupaten. Itu kita kerjasamakan dengan unit PPA. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau dari sebagian anak-anak yang terpapar paham ideologinya oleh Daulah, ISIS, dan Al-Qaeda dan semacamnya, tentu itu kami yang menjadi leading sektor. Karena memang undang-undang mengamanahkan kepada kami seperti itu. Baik dari pencegahannya, deradikalisasinya, maupun penegakan hukumnya. Tetapi bagaimana terkait dengan TCC yang tadi kita sudah sepakat dan kami sudah jelaskan tadi, bahwasanya anak-anak yang gore, kekerasan, ekstremisme,
ideologinya ke nihilisme, ke true crime community dan lain sebagainya, itu berbeda dengan ISIS. Siapa sebenarnya yang menjadi leading sektornya? Ini kan menjadi permasalahan sampai sekarang ini. Ini yang masih terus untuk dimusyawarahkan di tingkat kementerian, yang nantinya siapa yang akan menjadi leading sektor. Walaupun nanti ada leading sektor, kami Densus 88 tidak begitu saja melepaskan diri, tidak, tapi kita akan ikut serta untuk memonitor dan mencegah anak-anak seperti itu, bisa lewat intelijen kami, cyber patrol kami, maupun intervensi yang sebelumnya. Tetapi ada leading sektornya, kami siap membantu hal itu. Itu yang perlu kami jelaskan, Pak. Kemudian sinergitas selain dengan PPA, dengan Pemda, kami juga bekerja sama dengan Puspaga. Kalau nggak salah Puspaga itu di bawah BKKBN ya, Pak ya? Di bawah DP3A, Pak. Oh, DP3. Kementerian Kemen PPA. Ya, itu Puspaga penting dan kenapa? juga Itu penting kenapa? Karena mereka menangani di lingkungan paling kecil. Itu keluarga. Di Puspaga juga ada unit ya psikolog yang bisa untuk melakukan penilaian, identifikasi, bahkan untuk mengobati. Itu kita kerja bersama dengan Puspaga. Kadang kita juga dengan Pemda, unit PPA itu sendiri juga punya. Kemudian kita juga di luar stakeholder, kami kerjasamakan dengan psikolog IPSI, Ikatan Psikolog Seluruh Indonesia. Kemudian kita juga dengan UI juga kita kerjasamakan untuk mereka menggali secara psikologi apa yang anak-anak itu alami. Karena pada kenyataannya anak-anak itu satu orang dengan orang yang lainnya mengalami hal yang berbeda. Nah, kenapa ini penting kita gali? Bukan hanya untuk kesembuhan anak itu, tapi juga untuk memberitahukan kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Karena bagaimanapun anak itu nantinya akan kita kembalikan kepada keluarga. Kalau keluarga tidak mengetahui apa yang terjadi, maka bagaimana mereka akan ikut serta mengobati anaknya. Maka pentingnya di sini psikolog, hasil dari psikolog secara fakta, secara akademik itu orang tuanya akan menerima, sehingga orang tuanya, keluarganya perlahan tapi pasti bisa memahami itu, bisa merubah keadaan keluarganya demi kesembuhan anak itu, dan kemudian mengobati supaya si buah hati ini nantinya tidak mengarah ke hal yang negatif yang justru juga merugikan pihak keluarga itu sendiri. Iya, berarti itu berdasarkan hasil dari visum et psikiatrikum ya Pak, yang dilakukan oleh rekan-rekan psikolog untuk bisa mengidentifikasi apakah anak ini memang terpapar radikalisme atau memang hanya kenakalan saja. Tapi itu dia basicnya, bahwa kenakalan remaja ini tidak bisa dimaklumin ya Pak ya, karena ini merupakan salah satu akar masalah atau bibit yang bisa menjadi masalah yang lebih besar lagi, termasuk tadi itu paham mengenai radikalisme dan juga terorisme. Jadi seperti Mbak yang ikut di Puspaga ya Mbak ya? Ya, betul. Ya, sebagai bagian dari mekanisme negara ini, kami Densus 88, PPA, stakeholder yang lain akan senantiasa hadir untuk mencegah, mengantisipasi hal ini dengan usaha yang sungguh-sungguh berdasarkan kemampuan kami. Walaupun kami pun tahu berbagai ujian dan cobaan di sebuah keluarga, di setiap keluarga, bahkan banyak keluarga di Republik ini, tentu tidak semua normal. Ada yang mendapat ujian yang berat, ada yang bisa mengatasi, ada yang mendapat ujian cobaan yang berat, ada yang tidak bisa mengatasi. Itu kan sebuah given dari Yang Maha Kuasa. Tapi bagaimanapun juga kita harus menunjukkan negara harus hadir dengan usaha yang sungguh-sungguh supaya bisa meminimalisir kemungkinan yang terjadi terkait dengan anak-anak yang menjadi tunas bangsa kita ke depannya. Kenapa? Ideologi-ideologi ini tentu ada pengaruh dari faktor di luar negeri yang masuk melalui perkembangan teknologi digital dan lain sebagainya.
Kalau nggak kita atensikan hal itu, siapa lagi yang menjaga anak kita dari Setuju. intervensi itu? Nah, itu faktor-faktor yang juga kita lihat. Ini tidak akan bisa berhenti saat ini saja. Ke depan akan makin terus karena yang kita Berkembangnya, utamakan ya. itu adalah persatuan bangsa ini. Bangsa ini tidak berpecah. Mulainya dari mana? Mulainya dari keluarga yang terkecil. Seperti itu, Pak. Siap. Satu jalan ya Pak ya, Betul. dengan visi misi Forum Puspa dan juga Puspaga Betul. di Kota Bekasi, Siap. bahwa memang beberapa hari kemarin ini juga kami melihat kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 tim pencegahan dan juga Forum Puspa dan kemudian juga Puspaga Kota Bekasi untuk bisa melakukan satu sosialisasi mengenai tindakan-tindakan pencegahan tersebut. Nah, kedepannya apakah nanti akan lebih dikibarkan lagi nih bendera untuk bisa lebih memerangi radikalisme lewat sosial media, Pak? Lewat media sosial. Sepengaruh apa sih, Pak, media sosial ini bisa mempengaruhi seorang anak, Pak? Untuk menjawab hal itu, saya mencoba menjelaskan bagaimana pola rekrutmen anak-anak ini akhirnya terpropaganda dan terekrut di area digital, di lingkungan sosial di digital, Mbak ya. Betul. Saya akan menjelaskan itu terlebih dahulu, baru nanti menjawab secara utuh apa yang tadi Mbak tanyakan. Ya. Jadi tadi dengan gangguan psikologi itu, mulai dari keluarga, kemudian lingkungan bermainnya dia, termasuk sekolah yang gagal dalam memberikan solusi-solusi terkait dengan kondisi psikologi anak-anak tersebut, sebelum masuk ke arena lingkungan yang digital, mereka ternyata menggunakan digital emosi regulasi dirinya itu. Dia justru strategikan untuk bagaimana mencari solusi terkait dengan kesepiannya dia, mencari solusi untuk bagaimana menemukan kebosanannya dia itu bisa tersalurkan, bisa terpecahkan, bagaimana emosinya dia, kecewaannya dia dan lain sebagainya. Itu lewat media sosial. Dan media apa saja yang mereka pelajari, yang mereka ikuti di media daring itu, yaitu pertama media sosial, Mbak. Media sosial yang kami teliti, yang kami dapatkan itu ada di TikTok, YouTube, channel WhatsApp, dan Telegram. Nah, TikTok dan YouTube yang merupakan bagian media sosial, apa saja yang mereka lihat, kan gitu. Apa saja yang mereka berselancar, itu di sejarah perang, sejarah revolusi, siaran langsung game, konten sadis, konten mengerikan, konten viral, yang viral-viral, tutorial game, firearm content, meme-meme, konten pengembangan diri, dan konten yang sifatnya religius, agama. Nah, itu yang kalau kita lihat dominan mereka berselancar di TikTok dan YouTube, yang mereka lihat itu. Kalau di channel WhatsApp dan Telegram, apa yang mereka dominan lihat? Yaitu yang berhubungan dengan game, sadisme atau hal yang mengerikan, misalnya orang membunuh, orang menggorok dan sebagainya, yang berdarah-darah, itu yang mereka lihat. Dan hal yang berbau politik, itu yang ada di channel WhatsApp dan Telegram. Kemudian selain media sosial, dia juga melakukan di game online, permainan online. Apa saja yang mereka ikut main, yang sering main, itu di beberapa permainan seperti first person shooter, FPS game, real time strategy, RTS game, artinya perang dengan berbagai strategi, sandbox game, dan role play game, RPG. Itu ada di Roadblock, ada di Arena Breakout, di Heart of Iron 4, di Grand Theft Auto, dan Stalker. Nah, baik media sosial yang kami sebutkan tadi dan game online, itu ada link undangan. Undangan, link? Udah dipasang.
I oleh see. kelompok orang-orang tertentu. Link undangan itu di platform-platform tadi, Mbak. Nah, mengikuti ruang gema algoritma, mana yang sering dilihat yang berkorelasi lurus dengan ekstremisme tadi, dengan potensi si anak itu mudah menyerap radikalisme, nantinya mudah diarahkan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, ekstremisme, peperangan, aksi teror dan sebagainya. Nah, itu dipasang link undangan di tiap platform-platform itu berdasarkan ruang gema algoritma. Kalau algoritma itu kan secara otomatis, Mbak, kita senang melihat apa, dia akan mengulang-ulang terus. Nah, itu dipantau, sudah dipasang linknya. Nah, permasalahannya nih, Mbak, anak yang berusaha untuk masuk ke link undangan atau menelpon adminnya untuk meminta video, foto, narasi-narasi yang menarik ke adminnya, karena sudah tersedia nomor handphonenya di situ, dikirimkan oleh adminnya beserta link undangan. Itu prosesnya seperti itu. Nah, anak-anak yang 110 itu, setelah kita psikolog tadi, termasuk tes IQ, itu anak-anak yang di atas IQ, Mbak. IQ-nya di atas rata-rata. Oh wow, Ya, mengejutkan banget ya, tuh, Pak. kemauan untuk tertarik terhadap sesuatu itu tinggi. Bukan anak yang cuek, anak yang ya udahlah itu enggak. Mereka ingin cari tahu. Karena apa? Posisi yang tiga tadi, faktor psikologi. Karena dia memang ingin mencari konsep diri, mencari jati diri di antara teman-teman yang baru. Nah itu, jadi dari 110 anak itu, setelah kita tes psikolog dan tes IQ di atas rata-rata, pinter-pinter, Mbak. Ternyata anak cerdas, Karena iya, namun memiliki betul. Tapi permasalahan psikologi. kalau anak yang psikolog, kita sudah pernah coba tes lah, psikolog, dia mempunyai gangguan. Tetapi kalau dia tidak mempunyai kemauan untuk tertarik terhadap sesuatu dan dia agak ya rata-rata air, ya memang Pak justru selamat dari link undangan ini. Itu anehnya, Mbak. Itu menariknya di dalam penelitian yang kita lakukan, di dalam hasil penyelidikan yang kita lakukan. Nah, setelah mereka link undangan, tahap kemudian mereka diajak di grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini isinya ya admin tadi dan anak-anak yang memang seperti dia. Ada yang masuk ke ISIS, ada yang masuk ke Al-Qaeda, ada yang masuk ke TCC, ada yang masuk ke GORE, ekstremisme tadi. Nah, itu diundang di grup WhatsApp sebagai tempat konsolidasi. Ya. Nah, ternyata di jejaring sosial, di grup WhatsApp ini, mereka merasa nyaman, mereka menemukan jati dirinya, mereka merasa dihargai, mereka merasa diarahkan. Walaupun sebenarnya sifatnya temporal, Mbak, sementara. Awalnya dia rasa kesepiannya, rasa kekecewaannya dia, rasa marahnya dia, rasa bosannya dia seakan-akan tersembuhkan. Tapi ternyata itu hanya sifatnya temporal. Kemudian kalau kita lihat secara longitudinal, secara waktu yang lama, ternyata dia kecewaannya balik lagi. Artinya distraksi di dalam ruang digital ini hanya sifatnya sementara. Menyembuhkan sifatnya sementara saja. Sifat kecewanya dia, kesepiannya dia, kebosanannya dia muncul kembali. Ya. Namun karena dia sudah di lingkungan jejaring sosial seperti ini, itulah yang akhirnya mengarahkan apakah dia akan potensi melakukan kekerasan atau menemukan identitas-identitas yang lain untuk menunjukkan ke teman-teman yang lainnya. Nah itu, Mbak. Kalau kok bisa anak ini sampai melakukan kekerasan yang tadi Mbak sampaikan? I see. Jadi terjawab nggak kira-kira, Mbak? Menimbulkan kesenangan baru. Ya, karena di media sosial, di grup jejaring sosial itu sudah disediakan, diberikan narasi bagaimana cara membuat bom, bagaimana cara menembak orang, bagaimana mencari senjata, bagaimana membuat senjata buatan, bagaimana cara-cara strategi yang lain. Karena di game online tadi itu dijadikan tempat konsolidasi di grup WhatsApp ini untuk menentukan, kan tadi ada game strategi, Mbak. Ya. Siapa leadernya,
siapa yang suka nembak bunuh, siapa yang suka bertahan, siapa yang suka ofensif, siapa yang pintar intelijennya, itu sudah diatur di permainan itu. Dalam arti konteks kita ini, kita menggamblang menjelaskan hal ini bukan berarti menyalahkan media sosial itu, tidak menyalahkan game online-nya, tidak, mereka tidak salah sama sekali, karena memang di ruang itu diberikan ruang bebas untuk pengguna, konsumen, untuk berkreasi kan gitu Mbak. Namun ada pembatasan di PP Tunas itu seperti apa Pak Nah, menurut pendapat Bapak Pak? Itu perlu dilakukan regulasi. Oke. Mereka media sosial, game online diajak untuk ikut mengawasi perilaku-perilaku seperti ini, mampu untuk menjaring, mengidentifikasi perubahan perilaku yang aneh, yang tidak wajar, harus disampaikan ke kami untuk kita intervensi, ke stakeholder yang lain untuk kita intervensi. Harus ada unit tertentu di tiap platform itu untuk mengontrol hal itu Mbak. Karena itu memang tanggung jawab mereka, itu perlu diregulasi kalau menurut kami. Kenapa? Ketika kami melakukan cyber patrol, kita nggak bisa masuk ke game online, hanya mereka yang punya platform ini. Oke. Seperti itu Mbak, harus diajak, harus kerjasama, harus pentahelik lah, harus sinergi semuanya, gitu. Oke, mereka bergerak di dalam bisnis untuk kepentingan konsumen, tetapi bukan hanya kepentingan bisnis, tetapi harus bertanggung jawab terhadap proses ketika mereka mendapatkan keuntungan. Itu yang terpenting. Jangan sampai perkembangan teknologi itu justru dominan merugikan. Itu kan yang harus menjadi tanggung jawab. Betul. Jangan mengatakan bisnis is bisnis, tidak. Tapi harus ada tanggung jawab yang mengenai bisnis tadi, karena segala sesuatunya perkembangan teknologi ada potensi negatifnya, itu yang harus kita cegah. Seperti itu Mas. Berarti hal-hal negatif bisa disimpulkan ini bukan hanya dari faktor dari media sosial ataupun game online saja betul, ya Pak ya. Betul. Walaupun sudah ada PP Tunas, namun juga pemerintah pun juga harus secara universal bisa lebih masuk gitu ya Pak ya ke dalam beberapa platform, walaupun itu adalah merupakan bisnis gitu ya Pak ya. Kalau mau masuk ke negara kita berarti harus ngikutin regulasi kita, seharusnya seperti itu ya Pak ya. Seharusnya seperti itu. Meskipun kenyataannya teknologi itu yang menguasai yang punya kan gitu, negara lain. Betul. Izinnya masuk ke kita, izin lewat Komdigi. Artinya kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Hanya saja bisa mengundang mereka, apakah regulasi ini bisa diterapkan di sini. Kan itu. Contoh penggunaan pembatasan akun ya, di bawah umur 17, artinya 16 tahun ke bawah tidak diperbolehkan. Nah, anak-anak yang kita intervensi, yang kita lakukan penyelidikan dan penelitian, Mbak, itu hampir semua menggunakan akun dewasa. Bisa akunnya kakaknya, akunnya orang tuanya, akunnya membeli, kan ada akun yang dijual belikan, Mbak. Betul. Ada mereka menggunakan VPN. Nah, ini kenyataan yang ada, walaupun kami sudah senang, kami sudah setuju, akan terus mendukung terhadap pembatasan akun di bawah umur. Berarti tapi sebelum akun ini mereka sudah menggunakan akun-akun dewasa memang. Ada yang membeli, kan kita tanya, betul, ini akunnya dari mana? Beli, ada diperjualbelikan, ada akunnya kakaknya, akunnya orang tuanya, akunnya orang lain, atau menggunakan KTP orang lain. Ujung-ujungnya balik lagi, sebenarnya ini adalah pengawasan dari orang tua, itu yang paling penting. Betul. Ketahanan keluarga. Orang tua gitu harus ikut penting. mengontrol, harus tua mendampingi. Tapi kan tidak semua orang tua bisa mengontrol, Mbak. Betul. Orang tua mungkin ada yang problem juga kan, ada Mbak. Betul. Nah itu yang harus kita prioritaskan. Orang tuanya pun juga mengalami gangguan psikologi juga. Bagaimana harus bisa menciptakan anak yang ramah secara psikologi. Betul. Gitu ya Pak ya. Berarti memang harusnya dimulai dari anggota keluarga terlebih dahulu, dimulai dari rumah dulu ya Pak ya, untuk bisa ini kita coba cerahkan karena memang ini hasil penyelidikan, hasil penelitian, artinya fakta yang akurat. Sedini mungkin dari kita tidak ada kata terlambat. Yang penting kita berusaha sungguh-sungguh, semua akan bisa. Semua tentu ketentuannya dari Yang Maha Kuasa, yang penting kita berusaha. Itu aja Mbak.
Betul. Siap. Pesan terakhir Pak, mungkin buat teman-teman di Siap. rumah Iya. dimanapun pendengar berada, Ya. harapan terbesar dari tim pencegahan Densus 88 terhadap generasi muda di Indonesia untuk bisa menjaga keutuhan NKRI. Propaganda dan perekrutan terhadap anak-anak dan remaja itu masif dilakukan baik secara offline maupun secara online, mengikuti dengan perkembangan teknologi yang ada, perkembangan digital, daring, media sosial, game online dan sebagainya. Faktor narasi ideologi memang tersebar di mana-mana di berbagai digital, di berbagai platform media sosial. Namun, narasi, konten terkait dengan ideologi radikal, ekstremisme dan sebagainya, itu ternyata sudah didahului oleh kondisi psikologi anak-anak itu sendiri. Karena pada kenyataannya, anak-anak yang mempunyai gangguan psikologi itu yang lebih mudah untuk tertarik ke narasi-narasi yang bersifat radikal, bersifat intoleran, bersifat ekstremisme. Nah, baik dari keluarga, lingkungan pergaulan sosial, lingkungan sekolah, dan lingkungan digital, siapapun yang mempunyai tanggung jawab di situ, kita negara harus hadir. Betul. Kita harus bisa sinergi untuk mencegah itu semua. Kenapa? Karena persatuan itu mahal sekali. Persatuan itu akan diganggu mulai dari anak-anak kita. Kondisi mereka akan diganggu untuk kedepannya ketika dewasa tidak lagi mengenal toleransi sebagai dasar pokok persatuan kita, sebagai dasar pokok Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus dijaga. Kenapa? Karena gangguannya cukup banyak. Banyak orang-orang kelompok tertentu yang punya kepentingan memanfaatkan komunitas-komunitas anak-anak seperti ini untuk kepentingan mereka, untuk digerakkan dan lain sebagainya. Kita harus mengantisipasi itu demi mempertahankan persatuan kita, demi masa depan anak-anak kita ini, karena kita nanti juga akhirnya bergantung pada anak-anak kita ketika mereka sudah dewasa. Jangan sampai kita hancurkan anak-anak kita hanya saja kita karena lengah, karena ketidakwaspadaan kita atau kecuekan kita terhadap segala potensi yang ada, gangguan yang ada, baik internal maupun eksternal, terutama terhadap anak-anak dan remaja kita. Kalau kita jaga, siapa yang mau menjaga mereka dan menjaga persatuan kita ke depannya? Karena kalau kita bersatu, kita kuat, siapapun musuh kita itu akan berpikir 1000 kali. Demikian Mbak, semoga kita tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa ini ke depannya tetap solid, bersatu, tidak terpecah belah sehingga tidak mudah diintervensi, tidak mudah dijadikan arena peperangan, tidak mudah dijadikan arena perpecahan, konflik sosial dan sebagainya. Itu yang kita inginkan, sehingga memang kemajuan yang kita harapkan ke depannya 2045 memang benar-benar terwujud. Demikian, Mbak. Terima kasih sekali lagi Pak Dhani dari tim pencegahan Densus 88. Pemirsa Asmen Talk dimanapun kalian berada, jadi seperti itu pengalaman saya berbincang dengan sosok yang luar biasa di tim pencegahan Densus 88, yaitu KBP Dhani Arifianto SIK, Mhan Kasat Gaswil DKI Jakarta Densus 88 AT Polri. Yang bisa saya simpulkan adalah keutuhan NKRI untuk tidak terpapar dari paham radikalisme ataupun terorisme ataupun bentuk kekerasan lainnya bukan hanya tugas dari pemerintah. Pemerintah hadir lewat berbagai macam undang-undang ataupun peraturan yang sudah dibentuk. Ada juga dukungan dari tim pencegahan Densus 88, namun
ketahanan di rumah, keharmonisan keluarga yang mempengaruhi kondisi psikologi seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, itu juga lebih pentingnya dari segala peraturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Echa, kita akan kembali lagi di topik-topik yang lainnya yang sangat menarik dan juga informatif di Asmen Talk, ceritain aja. Makasih. Terima Siap. kasih Ya, Bapak. siap.